kabarnya? Senang sekali kita bisa kembali di podcast KPU Sanggau dalam acara Ngopi Seru, Ngobrol Pintar seputar pemilu. Nah, untuk kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu berasal dari kalangan anak muda Kota Sanggau yang kita bisa sebut adalah pemilih milenial atau pemilih pemula yang mungkin sudah dikenal oleh teman-teman pemilih semuanya. Kita sapa dulu ya. Halo Farhan, apa kabar? Ya, halo Kak. Ya, terima kasih ya sudah mau bergabung di podcast kami pada hari ini. Boleh Farhan sapa dulu teman pemilih semuanya yang sedang menyimak podcast kita pada hari ini. Oke, baik. Halo seluruh teman pemilih di mana berada, yang terkhusus yang ada di Kabupaten Sanggau. Izin perkenalkan diri saya, nama saya Farhan Herzaki. Sekarang merupakan mahasiswa di IAIN Pontianak. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, saya juga merupakan salah satu alumni dari MAN 1 Sanggau. Gitu Kak. Oke Farhan, sebelum kita kepo-kepoin kamu, kita seruput dulu kopi kita pada hari ini. Karena kita ada di program Ngopi Seru, Ngobrol Pintar seputar pemilu. Pertanyaan pertama nih Farhan. Mungkin kakak pengen Farhan menceritakan dulu ya tentang pengalaman Farhan saat ada di SMA dulu, karena kakak ada kebetulan kalau sewaktu SMA nih Farhan termasuk siswa yang sangat aktif ya di OSIS dan juga berprestasi. Oke, terima kasih untuk Kak Anti hari ini telah mengundang saya menjadi narasumber di podcast KPU. Sebenarnya untuk pengalaman organisasi ini masih terbilang tidak juga banyak sih ya. Kebetulan juga dulu mulai aktif berorganisasi itu pada saat saya SMA, tepatnya SMA saya di MAN 1 Sanggau. Awal masuk sekolah saya langsung jadi pengurus OSIS gitu. Jadi baru selesai penerimaan peserta didik baru itu saya langsung mengajukan diri sebagai pengurus OSIS. Lebih tepatnya waktu itu bukan pengurus OSIS, tapi saya langsung menjadi wakil ketua OSIS di MAN 1 Sanggau. Itu tahun 2021 gitu. Kemudian ya seiring berjalannya waktu, setahun kemudian tahun 2022 ini saya berhasil terpilih menjadi ketua OSIS MAN 1 Sanggau setahun penuh selama tahun 2022. Kemudian ya seperti teman-teman mungkin juga tahu lah ya di OSIS nih gimana kan, mungkin teman-teman yang di SMA yang pengurus OSIS juga mungkin ya banyak lah pengalaman yang dapat diambil dari kepengurusan OSIS gitu ya. Ya kita dapat bertemu dengan berbagai macam bentuk kepala yang berbeda-beda sifat gitu kan. Jadi kita nih harus sebaik mungkin kita mengurus anak-anak di sekolah, anak-anak di dalam organisasi kita itu. Jadi ya mungkin bisa dibilang pusing dari awal dan apalah. Jadi namanya juga pengalaman kan. Kemudian organisasi lain itu saya juga mengikuti Forum Anak Daerah Kabupaten Sanggau. Ini saya masuk itu tahun 2021. Di sini di Forum Anak Daerah ini juga saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran dan banyak juga pengalaman yang bisa saya ambil dari Forum Anak Daerah ini. Di mana kan di Forum Anak Daerah ini berfokus pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Jadi kami itu telah biasa mendengar aspirasi dari anak-anak dan permasalahan anak di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Jadi kan biasa itu kami di Forum Anak Daerah ini ada kegiatan gitu kan, ke kecamatan, mengunjungi kecamatan gitu. Jadi kami bertemu dengan anak-anak yang ada di sana. Jadi ya begitulah, saya juga mungkin terkejut kan dengan permasalahan anak yang ada di kecamatan, yang ada di Kabupaten Sanggau gitu. Sampai sekarang juga saya masih tetap di Forum Anak Daerah Kabupaten Sanggau, tapi dengan jabatan yang berbeda. Saya sekarang sebagai fasilitator Forum Anak Daerah Kabupaten Sanggau, itu lebih setingkat di atas pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Sanggau. Jadi kami bertugas untuk memfasilitasi setiap pengurus yang merupakan anak-anak. Jadi untuk informasi juga, di Forum Anak Daerah Kabupaten Sanggau ini pengurusnya merupakan anak-anak. Jadi orang dewasa tidak boleh ikut campur di dalam kepengurusan organisasi ini. Jadi kamilah yang bertugas untuk menghubungi antara anak-anak dengan orang yang dewasa yang dapat dibilang sebagai pemerintah gitu. Kemudian ya itulah pengalaman saya selama 3 tahun, dari tahun 2020 terhitung sampai tahun 2023. Ya namanya juga usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi tepat pada tahun 2023 kemarin itu saya berhasil meraih penghargaan sebagai siswa terfavorit kategori aktif berorganisasi.
Mungkin gitu ya Kak, sekilas pengalaman organisasi dari saya. Aktif juga ya dalam Ya. kegiatan keorganisasian dan di sekolah juga ya. Nah kalau di masa perkuliahan aktif juga Pak Farhan, atau hanya fokus aja di akademik atau masih juga merambah ke dunia organisasi nih? Ya, untuk di kemahasiswaan sekarang sih saya masih berfokus di akademik lah ya, masih berfokus untuk aktif di kelas karena juga masih terhitung maba. Jadi kami kemarin masuk kuliah itu bulan September awal itu kami baru masuk kuliah. Jadi sampai sekarang sudah terhitung 3 bulan ini masih saya anggap sebagai maba sih ya. Jadi belum banyak kegiatan yang saya ambil. Mungkin nanti ada ketertarikan saya untuk mengikuti organisasi mahasiswa, mungkin belum sekarang lah ya, nanti mungkin semester 2, semester 3 gitu kan, saya juga tertarik. Jadi saya sekarang fokusnya cuman aktif di kelas saja, mungkin mengerjakan tugas dari dosen, ya menekan dosen untuk sekarang mungkin, jadi ya belum tahu lah kita nanti kan ke depannya. Kemudian saya juga di kampus berpartisipasi di dalam kegiatan menulis ya, jadi kebetulan hobi saya juga menulis. Jadi kan waktu itu saya melihat informasi dari kampus ini ada buka kegiatan gitu seperti tentang penulisan. Jadi saya ya berminat gitu. Karena juga hobi saya ini kan juga penulis, jadi saya ikuti saja. Gitu Kak. Oke, menurut Farhan apakah masa muda itu harus kita habiskan untuk akademik saja atau kita bisa selingi dengan hal-hal yang bermanfaat ya, seperti tadi Farhan hobi nulis atau hobi berorganisasi itu gimana? Ya tentunya untuk masa muda ini tidak melulu harus dihabiskan dengan belajar gitu kan. Kita juga kalau belajar sering-sering kan pasti sakit kepala kita kan, pusing kepala kita, mau banyak belajar terus. Intinya ya habiskan waktu-waktu di masa muda ini dengan hal-hal yang positif, ikuti kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri, dan juga tidak serta-merta terpaku dengan pendidikan tadi. Tapi pendidikan itu tetap perlu ya teman-teman. Jadi maksud saya ini tidak terlalu gimana gitu soal pendidikan. Pendidikan ini kan tetap kewajiban kita untuk menuntut ilmu gitu kan. Jadi pendidikan ini bisa diselingi dengan kegiatan-kegiatan lain yang positif seperti tadi itu mengikuti organisasi. Jadi ya di tempat lain pun teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran gitu. Kemudian untuk masa muda ini mungkin pesan saya untuk teman-teman semua ya harus rajin membaca ya. Membaca itu penting, sangat penting sekali. Ya seperti di masa sekarang ini kan sudah kita tahu lah ya gimana kerasnya dunia media sosial tuh. Jadi teman-temannya harus rajin membaca, harus sebisa mungkin melakukan riset sebelum menyebarkan berita gitu. Misalnya teman-teman ada nengok berita di sosial media, tapi teman-teman ini tidak ngecek apa yang menjadi pemberitaan itu, sehingga teman-teman langsung share saja tanpa mencari tahu dulu apakah berita itu benar, apakah berita itu salah. Jadi teman-teman harus melakukan riset dan banyak-banyak membaca. Teman-teman kan biasa megang HP kan, mungkin teman-teman terlihat di TikTok gitu kan, di TikTok ada informasi tentang ini, ya teman-teman kan bisa langsung mencari informasi tersebut di media lain. Misalnya langsung teman-teman beralih dari TikTok, setelah melihat berita itu teman-teman langsung beralih ke Google untuk mencari kebenaran dari informasi tersebut. Jadi teman-teman tidak boleh ya untuk langsung menyebarkan gitu, tidak riset, tidak baca-baca dulu, mungkin itu Kak. Aku pengen tahu juga dong, apa yang pertama kali ada dalam pemikiran kamu tentang pemilu? Apalagi kan bentar kita mau menghadapi pemilu. Ya kan? benar. Jadi pengen tahu sih apa sih menurut Farhan kan tentang pemilu itu seperti apa? Ya tentunya kita kan nanti tahun depan kan 90 hari lagi ya Kak. Sekitar 3 bulan lagi ya. Tidak terasa tiba-tiba dah memilih dah kan tanggal 14 Februari nanti. Ya tentunya kita bakalan memilih presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin Indonesia ke depannya selama 5 tahun ke depan. Kemudian juga sebagai rakyat kita juga akan memilih wakil kita di parlemen nanti. Pesta demokrasi 5 tahunan yang terkadang membuat hubungan antar teman, antar masyarakat dan bahkan antar keluarga ini agak renggang gitu kan.
ini merupakan satu keseruan menurut saya, ya, dimana kita bisa melihat orang-orang ini kadang berdebat, kadang-kadang berkelahi lah, tapi kadang-kadang juga orang-orang ini bisa berdamai, akhirnya bisa paham dengan pilihan satu sama lain, bahwa orang-orang tuh tidak bisa, bahwa kita tuh tidak bisa memaksa orang-orang lain untuk memilih dengan kehendak kita gitu. Jadi ya begitulah, jangan sesekali memaksa gitu, jangan sesekali memberikan paksaan kepada orang lain untuk memilih sesuai dengan kehendak kita. Dan kita juga harus tahu bahwa orang lain itu pasti punya pilihannya sendiri sesuai dengan hati nuraninya. Jadi jangan mancing-mancing keributan, jangan mancing-mancing perdebatan. Ya, kita harus bisa memahami orang lain dan bersikap open minded dengan pilihan orang lain gitu. Kemudian ini Kak, informasi saja. Kebetulan kan saya ini udah mengikuti pemilu ini sejak pemilu tahun 2014 Kak. Jadi waktu itu ya berarti ya. Udah pernah Kak. Jadi waktu itu kan saya masih kelas 4 SD ya. Kelas 4 SD itu saya udah tertarik dengan kepemiluan gitu Kak. Waktu itu kan tahun 2000 Mengikuti seperti apa? mengikuti beritanya gitu Kak. Informasinya itu saya baca Ya, gitu. sangat apa sih, kepo sekali Ya, gitu udah sangat kepo sekali dari kelas 4 SD Kak, tentang pemiluan. Waktu itu kan ya kita tahu tahun 2014 presiden yang sekarang menjabat kan, lawannya dengan ya itu. Kemudian ya itulah, ada keseruan sendiri kalau melihat dan membaca informasi mengenai pemilu gitu, apalagi di media sosial kan, di TikTok biasa orang berkelahi gara-gara beda pilihan. Nah, mungkin itu Kak. Jadi Farhan mungkin sering mengikuti kali berita kepemiluan. Informasi apa sih yang menurut Farhan ini sedang happening gitu di dunia kepemiluan tuh, informasi apa yang lagi? Mungkin ya kita udah melihat juga kan di TikTok, di Instagram segala macam kan, ya kita membaca juga lah gimana drama politik tahun 2024 nih. Kita melihat bagaimana banyaknya plot twist, drama-drama yang terjadi sepanjang pencalonan ya Kak, pencalonan presiden, wakil presiden segala macam nih. Ya saya juga melihat di sosial media ini kan biasa ada komentar ya Kak. Saya ada baca di komentarnya, ya ada satu orang yang mengutarakan pendapatnya bahwa baru di pemilu tahun 2024 ini saya tertarik dengan pemilu karena drama yang terjadi di pemilu tahun 2024 ini. Mungkin seperti itu ya. Kemudian kan ya 55% ya adalah pemilih pemuda ya. Jadi ini sangat penting, kurang lebih ya kita menjadi dominasi dalam pemilihan umum tahun 2024. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 kita bersama-sama mendatangi event yang sangat kita tunggu-tunggu. Selain event seperti band gitu kan, selain event seperti apa gitu ya, kita ini harus juga datang ke event pemilu. Jadi jangan lupa 14 Februari 2024. Jadi Farhan sering lah ya mengkepoin berita. Ya. Jadi semuanya jangan lupa untuk selalu mengikuti berita kepemiluan, karena untuk di KPU Sanggup sudah punya media sosial resmi ya. Iya. Farhan juga sering kan saya juga mungkin ini Kak, misalnya di Google kan, saya buka kpu.go.id. Nah ini penting teman-teman. Jadi di kpu.go.id teman-teman bisa melihat langsung bagaimana apa program yang akan dijalankan oleh para caleg kita gitu. Jadi teman-teman tinggal cari dapil mana, misalnya dapil Sanggau 6, misalnya ada nama caleg gitu kan. Nah itu teman-teman bisa melihat apa program dan apa visi misi yang calon ini berikan untuk menjadi legislatif nantinya. Begitu Pak. Jadi jangan lupa untuk terus googling ya. Googling. Pemilihan khususnya untuk di KPU Sanggup kita udah punya media sosial resmi kan, Ya. di IG juga, di Facebook juga. Jadi untuk informasi terkait tahapan juga udah bisa kita lihat ya. Kalau di KPU itu kan dia ada info pemilu, jadi bisa untuk melihat caleg-caleg mana dari dapil mana. Nah, itu udah lengkap semua. Jadi daripada buka yang nggak jelas yang membuat berita hoax, lebih penting. Lebih penting kita cari ilmu itu dari internet itu. Banyak ilmu di internet. Tinggal cari saja. Terakhir nih Farhan, apa pesan-pesan Farhan untuk teman pemilih semuanya, khususnya untuk teman pemilih yang termasuk pemilih milenial atau pemilih baru yang baru akan memilih di pemilu 2024?
Oke, kembali lagi mengingatkan kepada teman-teman semua untuk bisa hadir di TPS nanti tanggal 14 ya, tanggal 14 Februari 2024, karena kita ini merupakan dominasi di daftar pemilih tetap di pemilihan umum nanti tahun 2024. Kurang lebih 50% itu pemilihnya adalah kita semua sebagai pemuda. Jadi ya itulah saya harapkan bisa untuk datang lah, dan jangan golput, karena golput bukan pilihan. Kemudian ya teman-teman juga jangan sia-siakan kesempatan ini, karena cuma 5 tahun sekali kan kita pemilu. Jadi ya apa sih lamanya cuma 5 menit di TPS, cuma 5 menit di bilik suara, tidak membuang waktu. Jadi ya jangan sia-siakan kesempatan ini. Juga kita memilih kan karena untuk masa depan bangsa ini. Jadi supaya masa depan bangsa ini lebih baik ke depannya. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan hati nurani teman-teman semua. Dan ayo kita sama-sama ikuti event yang sangat kita tunggu ini, event 5 tahunan yang sangat meriah lah ya. Jadi jangan lupa teman-teman 14 Februari 2024. Kemudian teman-teman juga harus memahami dan melihat bagaimana gerak-gerik calon legislatif yang akan menjadi pilihan teman-teman nantinya untuk dipilih pada saat pemilu nanti. Kembali lagi ke awal tadi kan kita bisa langsung memilih ya bagaimana cara tentang visi misi program kerja dari caleg yang akan kita pilih nanti. Jadi teman-teman tinggal googling kpu.go.id. Mungkin ini saya tambahkan satu ya Kak. Ini ada satu platform pemuda ini namanya bijakmemilih.id. Bijakmemilih.id ini juga bagus. Dia ada memberikan data-data terkait partai politik yang misalnya ada kasus, misalnya ada apa gitu kan. Jadi ini bukan endorse. Jadi memang menurut saya bagus ya platform ini, karena saya juga suka baca-baca di bijakpemilih.id selain juga desain dari kpu.go.id tadi. Juga teman-teman sebisa mungkin gunakan media sosial teman-teman semua untuk menghindari berita hoax, dan teman-teman juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya terhindar dari berita hoax. Jadi teman-teman apabila melihat berita yang sepertinya berita hoax, jangan sesekali disebarkan. Jadi teman-teman harus melakukan cross check, harus melakukan pemeriksaan, membaca lebih lanjut gitu di media-media lain yang lebih terpercaya. Jadi teman-teman jangan langsung menyebarkan berita hoax seperti itu. Apalagi ini di zaman-zaman pemilu nih kan udah banyak bertebaran berita hoax terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dengan berita hoax tentang calon legislatif, dan masih banyak lagi lah. Jadi teman-teman harus membentengi diri dari berita hoax yang dapat memecah belah masyarakat gitu. Mungkin itu Kak. Oke, ini juga pesan Farhan untuk teman-teman pemilih yang seperti Farhan mungkin nggak bisa pulang ya di TPS di tanggal 14 Februari nanti kita bisa memilih. Oh iya. Jadi dengan mengurus di PPB untuk tambahan, karena bisa menghubungi PPK atau KPU yang terdekat sesuai dengan tempat Farhan. Bisa Farhan kan di Pontianak ya. Di tanggal 14 Februari misal nggak bisa pulang ke Sanggau gitu kan. Jadi Farhan juga bisa tetap memilih dengan mengurus DPTB atau pemilih tambahan. Jadi KPU juga membuka layanannya, layanan pindah memilih gitu ya Kak. Menghubungi PPK atau KPU langsung, KPU Kota Pontianak gitu kan. Nah, asal sudah terdaftar sebagai pemilih, dengan mengecek di cek DPT online. Itu juga penting teman-teman. Di kpu.go.id teman-teman juga bisa mengecek, memeriksa di TPS mana sih teman-teman nih bakal memilih gitu. Jadi tinggal klik ya, simple kan. Jadi anak muda sekarang ini suka yang simple Kak. Nah ini kan tinggal buka aja kpu.go.id, cek DPT di mana kita dapat memilih, nah udah selesai. Jadi kita tinggal datang ya tanggal 14 Februari 2024 nanti. Jadi teman-teman juga yang merantau nih kan, layanan pindah memilih sudah dibuka. Jadi apalagi yang susah jadi pemilu tahun 2024 ini kan, udah simple lah. Untuk teman-teman semua yang muda-muda nih udah simple. Jadi tidak perlu susah payah lagi gimana gitu. Jadi nggak ada kata istilah golput ya? Ya, nggak ada istilah kata golput. Aku nggak bisa milih nih karena aku nggak ada di Sanggau atau gimana kan, kita bisa milih. Ya benar. Sebelumnya kita tutup dulu, kopi kita ini udah semakin hot ini menjelang kita nih. Farhan, Pak ucapin terima kasih sudah hadir di podcast KPU pada hari ini.
semoga apa yang sudah Farhan jelaskan tadi, Iya. Farhan sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi Iya. untuk teman pemilih khususnya yang termasuk dalam Gen Z Mm-mm. supaya bisa memberikan hak suaranya dalam pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Sampai jumpa di podcast KPU Sanggo di berikutnya yang informatif seru. Saya Antis selaku host dan tim yang bertugas, dan Saya Farhan Haidar Azaki juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Sanggau yang telah mengundang saya hari ini di podcastnya. Mungkin podcast ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, generasi milenial, generasi Z yang menjadi pemilih pemula di tahun 2024 nanti. jangan lupa untuk terus stay tune di podcast KPU Sanggo dan media sosial KPU Sanggo karena kami Benar. akan selalu mengabarkan informasi seputar kepemiluan kepada teman pemilih semuanya. Akhir kata, burung Irian burung Cendrawasih diajak jalan ke Kini Bali. Nah selalu ya, dan pemilih Rabu 14 Februari kita pemilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.